Singapura dengan populasi 6 juta jiwa adalah negara kota yang ramai, multikultural, dan makmur. Berada di jajaran 5 negara terkaya di dunia, Singapura merupakan pusat keuangan internasional dan perdagangan global. Dikenal sebagai negara yang bersih dan hijau, Singapura memiliki banyak taman yang dihiasi air mancur, kolam, dan kanal. Namun dengan tidak adanya sumber air tawar alami, Singapura merupakan salah satu negara dengan tingkat kekurangan air tertinggi di dunia. Meskipun begitu, Singapura telah berhasil memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonominya. Bahkan, dalam beberapa dekade terakhir, negara kecil ini menjadi model global dalam manajemen air. Jika menilai kesuksesan Singapura terletak pada pendekatan jalur lunak yang lebih mengutamakan efisiensi dalam menggunakan air daripada terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam. Pendekatan ini mencoba membalikkan pola lama dengan mengatakan, mari kita gunakan air dengan bijaksana, hentikan pemborosan air, temukan sumber pasokan baru. Krisis air bukanlah hal baru bagi Singapura. Sejak masa penjajahan Inggris melalui Perang Dunia II melawan Jepang, hingga masa pasca kemerdekaan, Singapura sering mengalami banjir, masalah sanitasi, dan pembagian air yang ketat. Namun setelah merdeka pada 1965, Singapura mulai mengambil alih kendali atas nasibnya sendiri. Negara ini merencanakan untuk mandiri tidak hanya dalam hal air, tetapi juga pangan dan energi. Pemerintah kemudian menyusun rencana besar yang terus disempurnakan hingga saat ini. Menciptakan 4 sumber utama pasokan air yang disebut keran nasional. Ini terdiri dari air impor, desalinasi atau pengolahan air laut, penampungan air hujan, dan newater atau air daur ulang. Saat ini kebutuhan air di Singapura mencapai sekitar 430 juta galon per hari atau MGD, atau setara dengan volume yang cukup untuk mengisi 782 kolam renang ukuran Olimpiade. Sekitar 45% kebutuhan air di Singapura digunakan oleh rumah tangga, sedangkan sisanya digunakan oleh sektor non-domestik. Namun pada tahun 2065 diprediksi bahwa total kebutuhan air di Singapura akan meningkat hampir 2 kali lipat. Dengan sektor non-domestik mencapai sekitar 60%, sehingga untuk mengatasi kenaikan permintaan ini, air bersih dan desalinasi diharapkan akan memenuhi sebagian besar kebutuhan air di Singapura. Pada awalnya, Singapura mengimpor air tawar dari Malaysia berdasarkan 2 perjanjian di tahun 1960-an. Hingga kini setengah dari kebutuhan air Singapura dipenuhi dari air sungai yang dipompa melalui pipa dari Malaysia. Namun hubungan kedua negara ini tidak selalu mulus. Malaysia pernah mengancam untuk menaikkan harga atau menghentikan pasokan air, bahkan memicu ketegangan diplomatik pada 2002. Karena itu, Singapura berencana untuk mandiri dan berhenti mengimpor air dari Malaysia pada 2061, sehingga 3 sumber air lainnya harus dioptimalkan. Ini mencakup membersihkan saluran air, menginvestasikan miliaran dolar, mengumpulkan air hujan, serta mengolah dan menggunakan kembali air yang ada, termasuk air laut. Saat ini, Singapura memiliki 5 pabrik desalinasi yang mampu memenuhi hingga 25% dari kebutuhan air negara. Pabrik-pabrik ini dirancang seperti taman yang hijau dan sebagian besar terletak di bawah tanah. Selama beberapa dekade terakhir, Singapura telah menjadi pemimpin dalam teknologi desalinasi. Mereka berencana meningkatkan kapasitas hingga dapat memenuhi 30% kebutuhan air pada 2060. Namun ini masih belum cukup untuk mencapai kemandirian penuh, sehingga sumber air lain masih diperlukan. 2/3 dari luas wilayah Singapura digunakan untuk menampung air hujan. Air yang turun di atap-atap dialirkan melalui saluran ke jaringan sungai.
kanal, dan 17 waduk, termasuk Marina Barrage yang terbesar. Dengan luas 10.000 hektar, Marina Barrage tidak hanya mengumpulkan air hujan, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan dari banjir. Jika waduk dan kanal meluap, air banjir akan ditampung di tangki bawah tanah yang kemudian dapat diolah menjadi air minum. Pemerintah menargetkan untuk memanfaatkan 90% lahan Singapura untuk menampung air hujan pada 2060. Selain infrastruktur, Singapura juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan air. Edukasi publik telah berperan besar dalam kesuksesan ini. Perangkat penghemat air disubsidi dan mereka yang menginstalnya mendapatkan diskon untuk produk ramah lingkungan lainnya. Meteran air digital di rumah-rumah juga membantu mendeteksi kebocoran dengan cepat, membuat Singapura menjadi contoh terdepan dalam meminimalkan kebocoran air. Selain mengumpulkan air hujan, Singapura juga terkenal dalam pengelolaan air limbah. Semua air limbah dikumpulkan, diolah, dan digunakan kembali sebanyak mungkin. Dengan investasi 10 miliar dolar atau sekitar 152 triliun rupiah, Singapura membangun sistem saluran air limbah bawah tanah sepanjang 206 km yang menyalurkan air limbah ke pabrik pengolahan canggih. Sebagian besar negara bahkan tidak berinvestasi sebagian kecil dari yang Singapura lakukan. Investasi besar ini tidak hanya dimungkinkan oleh kemakmuran negara, tetapi juga oleh sistem politik yang memungkinkan pelaksanaan proyek-proyek besar. Singapura juga diuntungkan karena hampir tidak ada sektor pertanian yang mengkonsumsi air dalam jumlah besar dan mencemari sumber air. Namun, kebanggaan terbesar Singapura adalah New Water. Sistem pengolahan air limbah menjadi air bersih dan dipergunakan untuk dikonsumsi. Meskipun Singapura telah melakukan berbagai upaya domestik untuk memenuhi kebutuhan harian airnya, namun pengiriman air dari Malaysia tetap menjadi sumber air utama bagi negara tersebut. Hampir separuh dari total kebutuhan harian air Singapura berasal dari Malaysia. 3 upaya domestik yang dilakukan telah menunjukkan peningkatan dalam memenuhi kebutuhan air Singapura ini dirasa masih belum mampu memenuhi kebutuhan airnya sendiri secara mandiri tanpa bergantung pada pengiriman air dari Malaysia. Keterbatasan sumber daya air di Singapura memang tidak secara signifikan mengancam eksistensi dan keamanan nasional negara tersebut. Namun, ketergantungan Singapura pada Malaysia sebagai sumber air utama menimbulkan resiko terhadap keamanan negara Singapura. Karena kemungkinan pemutusan pengiriman air dapat menyebabkan kerusakan pada sektor-sektor di Singapura. Oleh karena itu, Singapura menempatkan isu sumber air sebagai isu keamanan penting karena air merupakan komoditas yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dan Singapura masih terus bergantung pada Malaysia dalam memenuhi kebutuhan airnya. Jika melihat ketergantungan air bersih, Singapura yang masuk salah satu negara terkaya ini memiliki kelemahan, yakni di bidang air. Indonesia yang bertetangga sekaligus bersaing dengan Singapura, banyak netizen di dunia maya jika Indonesia dapat mengalahkan dengan mudah, yakni menyerang Singapura dalam pasokan airnya, karena air merupakan kebutuhan vital manusia.